Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvin Kintan Reswara dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penyakit HIV dan AIDS. Pertama, pengertian penyakit HIV dan AIDS. HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Yang kedua, HIV dan AIDS di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selama tahun 2016 terdapat lebih dari 40.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, HIV paling sering terjadi pada pria dan wanita, diikuti lelaki LSL dan pengguna napsa suntik penapsun. Di tahun yang sama, lebih dari 7.000 orang menderita AIDS dengan jumlah kematian lebih dari 800 orang. Data terakhir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan pada rentang Januari hingga Maret 2017 saja sudah tercatat lebih dari 10.000 laporan infeksi HIV dan tidak kurang dari 650 kasus AIDS di Indonesia. Sejarah HIV dan AIDS. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Centers for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pneumocystis. Sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP, tetapi diketahui disebabkan oleh pneumocystis jirovecii pada 5 laki-laki homoseksual di Los Angeles. Dua spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 adalah sumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia. Sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Baik HIV-1 dan HIV-2 berasal dari primata. Asal HIV-1 berasal dari simpanse Troglodytes yang ditemukan di Kamerun Selatan. HIV-2 berasal dari Soti Manggabai Cercospus etis, monyet dari Guinea Bissau, Gabon, dan Kamerun. Banyak ahli berpendapat bahwa HIV masuk ke dalam tubuh manusia akibat kontak dengan primata lainnya, contohnya selama berburu dan pemotongan daging. Teori yang lebih kontroversial yang dikenal dengan nama hipotesis OPV AIDS menyatakan bahwa epidemi AIDS dimulai pada akhir tahun 1950-an di Kongo, Belgia sebagai akibat dari penelitian Hilary Koprowski terhadap vaksin polio. Namun komunitas ilmiah umumnya berpendapat bahwa skenario tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada. Selanjutnya, 4 tahap HIV berkembang menjadi AIDS. 1. Tahap pertama, periode jendela. Dalam tahap pertama, HIV masuk ke tubuh dan akhirnya membentuk antibodi dalam darah. Ketika hal ini terjadi, penderita HIV masih merasa tubuhnya sehat. Yang kedua, pada tahap kedua, virus sudah mulai berkembang di dalam tubuh. Pada tahap ketiga, penderita dipastikan positif HIV dengan sistem kekebalan tubuh yang semakin menurun. Gejala infeksi oportunistis pun mulai muncul. Yang keempat, AIDS ini adalah tahap terakhir, di mana seseorang positif mengidap AIDS. Ketika dinyatakan positif AIDS, sistem kekebalan tubuh semakin turun dan berbagai penyakit yang menyebabkan kondisi penderita semakin parah juga muncul. Pada tahap ini, penderita harus secepatnya dibawa ke dokter dan menjalani terapi antiretroviral virus ARV. Terapi ARV akan mengendalikan virus HIV dalam tubuh sehingga dampak virus bisa ditekan. Cara penularan penyakit HIV dan AIDS. Yang pertama, hubungan seks. Yang kedua, penggunaan jarum suntik. Yang ketiga, kehamilan persalinan atau menyusui. Yang keempat, transfusi darah. Masa inkubasi bagi seseorang yang terkena penyakit HIV dan AIDS. Waktu yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menjadi AIDS pada tubuh manusia bergantung dari kondisi masing-masing individu.
Jika Anda sudah merasakan gejala awal masa inkubasi HIV tapi tidak melakukan apa-apa, virus itu menyebabkan AIDS dalam kurun waktu 10-15 tahun setelah Anda pertama kali terjangkit. Yang pertama, masa inkubasi HIV tahap awal. Kebanyakan orang yang terkena HIV tidak menyadari bahwa mereka mengidap virus yang menyerang sistem imun ini. Gejala pada awal masa inkubasi HIV ini memang biasanya baru muncul 2-6 minggu setelah Anda terkena virus. Yang kedua, masa inkubasi HIV tahap kedua, HIV kronis. Ketika gejala HIV di inkubasi awal tidak diobati, Anda memang akan merasa lebih baik karena gejala mirip flu itu hilang dengan sendirinya. Tetapi, justru kondisi itu mencerminkan sistem imun Anda sudah kalah oleh virus HIV, sehingga kondisi tenang ini disebut juga dengan periode asimptomatis atau infeksi HIV kronis. Yang ketiga, masa inkubasi HIV tahap akhir AIDS. Ketika Anda mengidap HIV, sangat penting untuk melakukan kontrol ke dokter, karena dokter juga akan terus memantau level CD4 di dalam darah Anda. Ketika level CD4 ini berada di bawah 200 sel per milimeter kubik darah, normalnya 500 sampai 1600 sel milimeter kubik. Maka itu adalah pertanda Anda tengah memasuki masa inkubasi HIV tahap akhir atau AIDS. Selanjutnya, cara mencegah HIV. Yang pertama, hindari seks bebas. Seks bebas memang sangat dilarang, terlebih jika bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, jangan gunakan jarum suntik bergantian. Pencegahan HIV yang harus kamu perhatikan adalah jangan gunakan jarum suntik secara bergantian. Yang tiga, menggunakan pengaman. Yang keempat, perhatikan luka yang terbuka. Yang kelima, lakukan vaksin. Yang keenam, pre-exposure prophylaxis (PrEP). Yang terakhir, cara mengobati HIV dan AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus ini. Jenis obat ini disebut antiretroviral (ARV). ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain etraviren, efavirenz, lamivudin, zidovudin, dan juga nevirapine. Selama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respon pengidap terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan, sedangkan pemeriksaan HIV RNA dilakukan sejak awal pengobatan, lalu dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Dari beberapa sumber yang saya baca, saya mendapatkan kesimpulan penyakit HIV dan AIDS menjadi masalah serius karena bukan hanya merupakan masalah kesehatan atau persoalan pembangunan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Berdasarkan sifat dan efeknya, sangatlah unik karena AIDS mematikan kelompok yang paling produktif dan paling efektif secara reproduksi dalam masyarakat, yang kemudian berdampak pada mengurangi produktivitas dan kapasitas dari masyarakat. Dampak yang ditimbulkan AIDS terhadap masyarakat dapat bersifat permanen atau setidaknya berjangka sangat panjang. AIDS secara sosial tidak terlihat invisible. Meski demikian, kerusakan yang ditimbulkannya sangatlah nyata. HIV dan AIDS karena sifatnya yang sangat mematikan, sehingga menimbulkan rasa malu dan pengucilan dari masyarakat yang kemudian akan mengiring pada bentuk-bentuk pembungkaman, penolakan, stigma, dan diskriminasi pada hampir semua sendi kehidupan. Hampir semua orang yang diduga terinfeksi AIDS tidak memiliki akses terhadap tes HIV. Inilah yang membuat usaha-usaha pencegahan dan penyembuhan menjadi sangat rumit.
Program pencegahan penyebaran HIV dan AIDS harus segera dilaksanakan, tak terkecuali area lembaga permasyarakatan ataupun rumah tahanan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.